Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Wahyu Pratama, NIM 0064. Nah, karena di belakang saya itu adalah 4, berarti saya mendapatkan judul untuk menjelaskan tafsir Al-Manar. Oke, saya akan mencoba menjelaskan tafsir Al-Manar itu seperti apa sih kira-kira, siapa sih pengarangnya, dan bagaimana sih corak penafsirannya, dan kira-kira jika dikorelasikan dengan hari ini apakah masih relevan ataupun tidak, begitu. Oke, berbicara tafsir Al-Manar, ya ini berbicara kata Al-Manar, bot Al-Manar, ya seperti yang kita tahu dalam literatur bahasa Arab, Al-Manar artinya adalah petunjuk atau jalan. Yang mana tafsir Al-Manar ini dikarang oleh salah satu orang yang sangat keren sekali, yaitu adalah Rashid Ridho. Nah, ini adalah favorit saya. Beliau adalah favorit saya juga dalam mencoba menafsirkan ayat Al-Quran gitu. Menjadi favorit saya lah dalam referensi gitu. Karena kan ya nanti kita akan jelaskan di ujung kenapa Rashid Ridho ini sangat menarik perhatian saya sekali. Ya kalau misalkan kita melihat siapa sih Rashid Ridho, yaitu adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, lahir di Malahat, Nasr, Bukhairah, Mesir 1849. Nah, beliau merupakan mahasiswa sarjana lulusan Al-Azhar. Karya-karyanya juga sangat banyak sekali. Di sini ada Risalah Tauhid, kemudian Asinia ala Syad, Ad-Dawani Al-Qaid Al-Udliya, Tafsir Al-Manar, juga Tafsir Al-Quran Karim Juz Amma. Nah, mengenal Rashid Ridho ini sangat keren sekali karena latar belakang Rashid Ridho ini mencoba menafsirkan Al-Quran di dalam tafsir Al-Manar ini adalah keresahan beliau terhadap kondisi masyarakat pada waktu itu. Nah, beliau mencoba menginformasikan atau mencoba mendiskusikan tafsir yang beliau coba karang itu dengan Muhammad Abduh. Nah, gurunya ini adalah Muhammad Abduh. Jadi teman-teman kalau misalkan tahu tafsir Al-Manar ini adalah tafsir Adabul Ijtimai. Ini ayatnya membicarakan tentang bagaimana menyesuaikan konteks masyarakat hari ini. Gitu. Lah, suatu hal yang menjadi sebelum saya membahas yang menjadi kelebihan dan kekurangan sumber penafsiran ataupun corak penafsiran ini ya dari yaitu tadi corak penafsiran sudah saya jelaskan bahwasanya ini adalah Adabul Ijtimai, kemudian sumber penafsirannya ya bil maksur dengan kombinasi bil ro'i. Jadi dengan menggunakan, kalau kita berbicara tentang tafsir Adabul Ijtimai berarti kita membicarakan tentang tafsir bil ro'i. Begitu teman-teman. Nah, kelebihannya yang pertama adalah dalam menafsirkan sesuai dengan pemahaman akal secara luas. Ya wajar karena bagaimanapun tafsir Al-Manar adalah tafsir biroi. Kemudian orang awam maupun intelektual mudah memahami penafsirannya. Ya karena bagaimanapun ayat-ayat yang coba ditafsirkan oleh Rashid Ridho itu menggunakan rasional, menggunakan pendekatan rasional, yaitu menggunakan akal pikiran. Kemudian dalam menafsirkan ayat sekiranya aneh dijelaskan dengan teori-teori ilmiah dan mudah dipahami oleh orang awam. Keempat, penafsirannya menyesuaikan dengan masyarakat. Nah, itu tadi. Karena permasalahan yang kompleks menjadikan Rashid Ridho ini mencoba menafsirkan ayat Al-Quran menyesuaikan dengan zaman. Sehingga orang-orang awam tidak harus berpatokan dengan tematik. Nah, jadi menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini berarti Rashid Ridho mencoba menjawab secara teknis dan juga secara instan, secara gampang persoalan-persoalan yang menjadi titik permasalahan yang ini sebenarnya kalau bisa saya bilang itu adalah sudah berbeda dengan zaman dahulu. Permasalahannya kini kian baru, maka dari itu perlu ada penafsiran, interpretasi ayat kembali. Nah, adapun kekurangannya yaitu tadi terlalu memperluas jangkauan penafsiran ilmiah sehingga terkadang dirasakan adanya usaha untuk membenar-benarkan suatu teori ilmiah yaitu tadi. Ya, sebenarnya ini mungkin kritik dari ulama klasik terhadap penafsiran Rashid Ridho. Ya, bagaimanapun kan Rashid Ridho mencoba
mengkomparasikan atau mengkorelasikan teori ilmiah hari ini dengan kondisi hari ini dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Yaitu tadi, saya pernah waktu itu mencoba menulis suatu jurnal, suatu karya tulis ilmiah, yaitu saya menggali tentang bagaimana menggapai keluarga harmonis dalam seksualitas. Ini saya menggunakan pandangan perspektif Rashid Ridho. Oke, kita akan mulai bagaimana dari sejarah seksualitas ini sendiri ya. Nah, kan kita bicara tentang seksualitas, otomatis kita berbicara bagaimana masyarakat hari ini hubungan itu kan tidak terlepas dari berpasang-pasangan. Pasti pada akhirnya manusia itu akan menemukan pasangannya dan juga menikah. Kemudian ketika menikah, tidak mungkin terhindar dari hubungan-hubungan atau pergaulan-pergaulan orang dewasa. Salah satunya adalah hubungan seksual. Tapi kondisi hari ini bisa dilihat di data yang dilampirkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu per 1 Januari 2024, angka kekerasan seksual itu mencapai 22.639 kasus kekerasan seksual dan 61% terjadi di dalam rumah tangga. Ini kan sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah muara dari pernikahan itu adalah sebuah kebahagiaan atau muara dari sebuah pernikahan itu adalah kekerasan seksual, tempat terjadinya kekerasan seksual, karena tidak ada orang yang peduli di dalamnya. Ketika ada problematika di dalam ranah rumah tangga, maka yang berhak ataupun yang bisa menyelesaikan adalah keluarga itu sendiri. Nah, otomatis ini kita bisa katakan sebagai ruang privat yang mana publik tidak bisa mencampuri urusan tersebut. Makanya terjadi kekerasan seksual di dalamnya. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman. Bagaimana kita melihat bahwasannya tujuan dari adanya pernikahan itu untuk saling mengenal, kemudian saling mengasihi. Bahkan Rashid Ridho di dalam tafsir yang mencoba menginformasikan bahwasanya pernikahan itu hadir sebagai laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan dan perempuan pakaian sebagai laki-laki. Ini yang dimaksudkan Rashid Ridho adalah laki-laki sebagai pelindung perempuan dan perempuan sebagai pelindung laki-laki. Yang coba diinformasikan oleh Rashid Ridho berarti antara laki-laki dan perempuan ini saling melindungi, bukan saling berantem, saling memberikan kekerasan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar ketika kita menghadapi kondisi seperti ini. Nah, lalu fakta di lapangan, kenapa terjadinya kekerasan seksual di dalam rumah tangga? Salah satunya adalah karena kebutuhan seks yang tidak terpenuhi. Wah, menarik sekali. Kenapa? Karena orientasi seksual kita berbeda-beda. Ya, itu benar sekali. Tapi kan ketika berbicara tentang pernikahan, otomatis kita tidak bisa terhindar dari hubungan atau pergaulan orang-orang dewasa gitu. Nah, maka dari itu Rashid Ridho mencoba menginformasikan, memberikan sebuah solusi yang dimana Rashid Ridho ini merancang sebuah konsep yang namanya mubadalah, yaitu adalah keseimbangan dengan menekankan pentingnya komunikasi di dalamnya. Nah, ini sangat menarik sekali. Karena komunikasi menurut Rashid Ridho ini sesuai atau selaras dengan bisa dibilang adalah teori ilmiah, yaitu adalah fokus konten. Pokoknya itu. Jadi menekankan terhadap komunikasi. Suatu hal yang miskom itu berdampak buruk terhadap kehidupan. Jadi bagaimanapun komunikasi itu harus selaras. Nah, Rashid Ridho mencoba mengafirmasi bahwasanya ya memang gitu. Makanya harus ada konsep mubadalah di dalam pernikahan, keseimbangan. Katakanlah ketika ingin melakukan hubungan seks, maka harus ada persetujuan di antara keduanya. Yang dimana harus ada persetujuan istri dan juga harus persetujuan suami. Tidak boleh di antara salah satunya. Nah, ini kan akhirnya menghindari dari yaitu tadi
gejala-gejala atau praktik-praktik yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan seksual. Nah, menurut saya itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tafsir Al-Manir ini sangat menarik sekali ya Pak bila kita mencoba mengkontekskan dengan masalah hari ini. Mungkin begitu aja dari saya. Sekian, nama saya Akoy Pratama. Bila topik walidaya, jahat wala taksal wala takun arifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.